Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga teman-teman, sahabat Ruang Baca Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan predikat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Mbak Sehat Lali gimana, sehat? Umi, Bambang Alhamdulillah. alhamdulillah. sehat? Sehat Umi, alhamdulillah. Kak Arya sehat? Alhamdulillah ya, malam ini adalah momentum ya. Momentum kesuksesan kalau saya namainnya ya. Kita sama-sama sepakat menamain program pertama kita setelah jeda kemarin dengan momentum kesuksesan kita hari ini. Sedikit izin bercerita ya. Jadi saya Riri yang akan menjadi host pada program Bincang Buku episode pertama malam hari ini, sekaligus juga sebagai leader, saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan Ruang Baca Ibu beberapa tahun terakhir. Selamat datang Teh Ati, narasumber kita malam hari ini. Izin lanjutkan dulu ya Teh. Jadi beberapa bulan terakhir ya, kalau teman-teman lihat perjalanan Ruang Baca Ibu, baik dari media sosial maupun di grup kita ya, anggota Ruang Baca Ibu gitu, terlihat seperti vakum gitu. Dan kita tidak mengelak hal itu ya Mbak gitu. Setelah pekan lalu kita sama-sama berbincang akhirnya dengan tim gitu ya. Kita refleksi kemarin dan itu saya tuangkan juga dalam Story of Change. Refleksi kita tentang kevakuman kita kemarin kita namainya adalah jeda. Jeda bahwa kita mengakui semua penurunan kinerja yang terutama saya lakukan gitu karena fokus pada hal lain gitu. Idealnya sebuah komunitas itu bisa terus berjalan dan melanjutkan program-program lainnya gitu, tidak terkendala satu atau dua orang gitu ya. Dan itu menjadi refleksi kita yang paling besar ya. Mudah-mudahan bisa menjadi lompatan untuk kita bisa melanjutkan program-program kebaikan lainnya. Dan hari ini adalah bincang buku itu menjadi momentum suksesnya kita gitu. Jadi kita apa ya, dapat insight gitu ya ketika kita berbincang itu program apa ya yang kita tetap melanjutkan kebaikan yang tahun pertama, kedua sudah bisa kita capai itu tetap dilanjutkan dan impact-nya lebih luas. Kalau kita lihat perjalanan ke belakang, tahun pertama dan kedua itu kita luar biasa mengapresiasi diri ya, karena memang tidak mudah ternyata menjalankan sebuah komunitas gitu. Ada beberapa yang kita bangun di tahun pertama dan kedua itu adalah habits membaca para perempuan. Itu menjadi bagian dari apa namanya, kita sebagai subjek juga pembangunan di Indonesia gitu bahwa perempuan itu. Maka melalui pendidikan yang berkualitas kita berharap komunitas ini bisa kita jalankan bersama-sama. Nah, teman-teman, di tahun pertama dan kedua, bukan hanya habit itu yang kita bangun gitu, kata kalau kita lihat ya di anggota Ruang Baca Ibu. Ternyata juga beberapa perempuan gitu mereplikasi program dari Ruang Baca Ibu dan itu membuat kita yang berbinar banget sebenarnya di tahun-tahun awal itu gitu ya. Salah satunya adalah narasumber kita yang menjadi inisiator juga untuk klub buku di tempatnya ya Teh Hati ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Teh. Juga ada beberapa juga anggota Ruang Baca Ibu ya yang mereplikasi ini. Dan itu suatu apa namanya kehormatan buat kami gitu ya di Ruang Baca Ibu sehingga kami merasa merasa senang gitu ya program ini dapat lebih luas lagi dampaknya bagi perempuan di seluruh ya di buminya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kemudian menginjak tahun ketiga, yaitu tadi yang kita akui adalah penurunan kinerja ya, jedanya itu yang kita maknai sebagai jeda itu, membuat kita ya itu bagian dari perjalanan kita gitu. Dan malam ini ya, yang kita tadi, sebut dengan momentum suksesnya kita adalah program yang pertama, di bulan ini, di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan juga gitu ya, di bulan Maulid Nabi juga. Bincang Buku episode 1 dengan narasumber Teh Kurniati ya, dengan buku ya, Niken, Saya Bukan Dokter, Perbaiki Akar Agar Kita Tidak Dede Duel ya. Insyaallah semoga setiap buku dari yang kita baca itu pasti memberikan mindset baru, cara kita berkehidupan yang baru gitu ya, sebuah buku itu bagi kita gitu. Maka apa nih yang bisa kita gali dari buku ini? Saya sangat insight sih, seneng banget ya pas pertama lihat judul buku ini, tapi lebih tidak tahu lagi, ini sebenarnya pendekatannya akan lebih ke kesehatan kah, apa psikologi kah gitu. Saya belum tahu. Nanti kita akan bahas bersama yang sudah membaca dan pasti merasakan dampak dari buku ini di kehidupannya. Kepada Teh Ati, tempat dan waktu saya silakan. Mau Ya, share screen sendiri atau kami bantu Teh? boleh dibantu, tapi tadi ada beberapa nggak signifikan sih perubahannya. Ini kayaknya di saya agak nge-lag ya jaringannya dari tadi agak kesulitan sebenarnya untuk Oh masuk. gitu, Masya Allah. Maaf Baik-baik, kalau tadi Teh. agak lama, tadi Siap. agak terlambat. Nggak apa-apa, Teh. Tadi Kayak kita saya, cerita-cerita sedikit dulu. Mudah-mudahan lancar. Baik, nanti akan dibantu oleh Mbak Leli. Silakan, Mbak Leli. ya sedikit dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi untuk wabarakatuh. kesempatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang termasuk salah satu juga sangat antusias dengan program-program RBI sejak awal, sharing buku, ikut juga satu bulan satu buku itu ya waktu itu, Masya Allah. Ya makanya ketika diminta karena saya merasa memiliki RBI juga, merasa jadi membernya juga, jadi ya okein aja lah ketika Teh Riri minta untuk yuk bincang buku ini. Oh ya, oke. Kebetulan saya juga baru selesai baca buku yang buku Niken ini ya. Niken Saya Bukan Dokter. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman bahwa saya tidak punya background kesehatan sama sekali dan buku ini sangat berbahasa kesehatan sebenarnya. Jadi saya berharap di sini mungkin teman-teman ada yang dari background kesehatan nanti bisa melengkapi atau juga sedikit banyak mungkin teman-teman sudah membaca juga tentang artikel-artikel kesehatan lainnya juga nanti bisa menanggapi kalau nanti dari kisah yang akan saya sampaikan itu ada yang tidak tepat. Gitu ya teman-teman. Oke, baik. Kita langsung saja. Buku ini cukup lumayan, 306 halaman ya, seperti saya sudah tuliskan di slide awal itu. Buku ini sebenarnya terbitan sudah 2 tahun lalu, di 2024 dia sudah terbit, tapi saya baru ketemu di 2026. Gitu. Ya, boleh di slide selanjutnya. Ya, ini alasan kenapa saya memilih buku ini atau menyampaikan buku ini di acara bincang buku malam ini. Yang pertama ini adalah buku edukasi kesehatan yang dekat dengan keseharian pastinya, apalagi saya di usia yang sudah kepala 4 rasanya warning atau awareness tentang kesehatan itu jadi jauh meningkat gitu karena udah memasuki usia sepertiga terakhir gitu mungkin ya, kalau usia Rasulullah 60 itu 20 nah 40 ini sudah masuk usia sepertiga terakhir, maka edukasi kesehatan menjadi satu prioritas buat saya gitu. Makanya saya memilih buku ini, dan menariknya ini adalah buku pengalaman dari penulis sehingga kita bisa mendapatkan POV lain dari sekedar ilmu kesehatan itu sendiri karena ada pengalamannya, dan pastinya di sini penuh dengan storytelling, penyampaiannya pun storytelling sekali gitu ya. Jadi tidak murni teori-teori kesehatan gitu. Walaupun tetap aja bagi saya agak sulit dipahami gitu. Istilah-istilahnya itu.
Lalu selanjutnya itu memberikan POV yang berbeda tentang pengobatan. Gitu ya. Nanti kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang namanya functional medicine dan dengan conventional medicine. Nah, di sini saya akhirnya mendapatkan, oh ternyata berobat itu seperti itu. Nanti akan saya ceritakan di belakang. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menarik untuk dianalisa dan dikritisi karena dia bukan dokter, tapi kok bisa pede, bisa dengan yakinnya dia membicarakan soal kesehatan. Gitu. Ini buat saya jadi menarik. Dan yang terakhir itu cukup mind blowing dan mind opening buat saya. Kenapa mind blowing? Wow, saya pikir ya Allah, Allah tuh sudah sedemikian rupa menciptakan organ tubuh kita itu ya. Jadi saya teruau-uau, cukup teruau-uau lah membaca buku ini ya. Dan ini membuka pikiran banget, membuka pikiran bahwa oh ternyata banyak sebegitu holistiknya gitu. Kesehatan itu, pengobatan itu tidak bisa hanya satu atau dua faktor saja gitu. Tapi banyak gitu. Dan ternyata setiap orang itu unik, maka dalam pengobatannya pun tidak bisa disamaratakan. Itu yang membuat saya jadi membuka pikiran saya. Bahwa satu obat ini belum tentu cocok dengan orang lain, atau metode satu ini belum tentu juga cocok dengan orang lain walaupun penyakitnya sama. Gitu. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas, insya Allah. Oke, lanjut. Nah, kayak tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa buku ini ada tentang pengalaman Niken Tantia Sudarmono ketika dia didiagnosis autoimun, lupus dan gangguan tiroid sekaligus. Lalu tidak lama dari itu dia didiagnosis bahwa dia punya kanker tiroid. Dan pada saat itu dia sudah divonis usianya itu hanya tersisa 3 bulan. Itu, dan dia tidak bisa menerima, dalam artian tidak bisa menerima, dia belajar gitu. Ketika dia belajar menemukan metode pengobatan functional medicine, waktu itu dia berobat sampai ke Singapura dulu awalnya dia berkenalan dengan functional medicine sampai akhirnya menggali keingintahuan dia untuk mempelajari lagi gitu tubuh dia sendiri, sakitnya dia sendiri. Dia baca autoimun itu apa, dia baca lagi tiroid itu apa gitu. Dan dia baca dan baca sampai akhirnya menurut saya bacanya sudah lebih dari buku kedokteran gitu, melebihi buku-buku kedokteran gitu, karena kebetulan dia seorang juga yang sangat suka membaca karena sebelumnya pengalaman pekerjaannya juga menuntut dia untuk banyak membaca gitu. Nah, di apa namanya di buku ini juga gitu, itu akan membahas tentang masalah pola makan, apa itu peradangan atau inflamasi, insulin, mikrobiota usus gitu ya, tentang puasa, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tubuh yang sifatnya menyeluruh gitu, tidak hanya obat dan obat. Nah, di buku ini juga menyampaikan bahwa antara functional medicine dengan conventional medicine itu bisa berdampingan. Jadi bukan sesuatu yang kalau sudah functional medicine tidak bisa conventional medicine. Kalau sudah conventional medicine tidak bisa ke functional medicine. Jadi ini bisa berdampingan karena masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Bisa dilanjut? Ya, nah di buku ini terdiri dari 13 bab. Ini saya merangkum menurut bahasa saya ya, dalam artian di bab 1 ini saya mendapatkan ini, bab 2 saya mendapat ini, bukan berdasarkan judul yang ada di buku. Nah, bab 1 adalah perjalanan pengalaman hidup Niken dari sejak anak-anak sampai dia mengalami sakit gitu di usianya yang sekarang sudah 50 lebih. Nah, terus yang di bab kedua ada tentang kesehatan dan cara melihat penyakit itu, terus yang ada functional medicine, ada metabolisme dan inflamasi, pola makan, insulin, gula darah, pencernaan dan mikrobiome. Terus sisanya itu lebih banyak kepada bagaimana dia menceritakan orang-orang terdekatnya yang juga kembali sehat, normal, tanpa obat, lepas obat betul-betul dengan metode functional medicine ala dia, ala Niken disebutnya. Gitu. Sini juga ada pembahasan tentang puasa autofagi, ada Niken, karena Niken Care ini lebih kepada karena dia akhirnya membagikan ilmunya dia untuk dia membuka konsultasi, akhirnya
dia merekrut beberapa teman-teman yang memang juga sudah merasakan metode yang dia jalani, diadaptasi oleh beberapa teman-teman dan sukses, dan teman-teman itulah yang akhirnya menjadi relawan untuk jadi membuka niken-niken itu. Segitu aja mungkin. Nah, ini ada yang terakhir, Goodbye 4 Sehat 5 Sempurna, agak menarik di sini. Kalau sebelumnya kita kenal konsep itu, konsep makan yang sehat adalah 4 Sehat 5 Sempurna, maka di sini direvisi karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus gitu ya, sehingga konsep 4 Sehat 5 Sempurna ini juga tidak mutlak lagi gitu. Ya, dilanjut teman-teman. Ini kalau ada yang mau saya pokoknya santai aja ya Mbak Riri ya. Ya, Maksudnya ya, nanti kita ngobrol santai aja teh. Tapi udah banyak banget nah, pertanyaan di kepala saya kok bisa gini kok. ya semoga saya bisa semoga saya bisa menyampaikan kembali gitu apa yang saya dapat dari bacaannya. Tapi jangan berharap bisa ini. Saya hanya memantik, sekali lagi saya hanya memantik. Iya, Silakan betul, nanti betul, teman-teman betul. sendiri setelah acara ini. Harapan saya adalah begitu. Ketika teman-teman sudah mendapatkan info ini, teman-teman jadi lebih semangat lagi menggali tentang apa itu. Nah, dari hasil baca buku ini, inilah istilah-istilah yang akhirnya apa sih itu gitu ya, akhirnya menggali juga buat saya untuk mencari tahu gitu ya. Ya tadi functional medicine dan conventional medicine. Sedikit saya sampaikan di sini bahwa functional medicine perbedaannya dengan functional medicine itu lebih kepada fungsi pengobatan yang berdasarkan kepada fungsi tubuh. Jadinya bahwa ternyata tubuh kita itu bisa loh merecovery sendiri asalkan tepat. Apa yang tepat? Pola makannya, pola tidurnya, pola nafasnya, pola pikirnya. Nah, itu. Lalu versus conventional medicine itu seperti apa? Conventional medicine itu pengobatan yang kita dapati sekarang, khususnya di Indonesia saat ini gitu ya. Di mana penyakit itu dilihat dari gejalanya apa, obatnya apa. Sering kan kalau kita ke dokter, Pak saya keluhan, Pak dokter saya keluhannya saya mual, saya pusing, maka kita akan dikasih obat mual dan obat pusing. Nah, bedanya dengan functional medicine adalah kalau ibaratnya pohon, functional medicine itu lebih ke akarnya. Jadi kenapa di judul buku ini adalah memperbaiki akarnya dulu yang kita perbaiki. Oke, saya gatal-gatal nih di kepala, gatal-gatal di kulit saya, misalkan melasma lah atau apa. Kalau kita ke dokter konvensional, maka akan dikasih obat melasma. Tapi di functional medicine bukan obat melasmanya yang dikasih. Yang dikasih untuk terapinya, tapi kita cari tahu dulu akarnya. Kenapa dia bisa sampai melasma? Nah, itulah akhirnya yang diterapi. Itu kenapa di functional medicine ini sangat personal. Karena ketika kita akan menjalani metode functional medicine, kita akan dicari tahu akarnya dulu. Bagaimana pola makan kita, bagaimana riwayat sakit kita bisa jadi dari genetik kita, pernah punya genetik apa, itu sangat-sangat personal. Dan penanganan pun juga akan berbeda pada setiap orang. Kalau kembali lagi ke conventional medicine itu lebih ke obat. Nah, kalau functional medicine itu lebih ke suplemen. Jadi ketika misalkan ada gula darah tinggi, yang kalau kita di dokter dikasih obat menurun gula darah. Nah, kalau di functional medicine itu dikasih suplemen yang bisa menetralisir gula darah tinggi. Gitu. Nah, jadi amat sangat banyak suplemen di functional medicine ini. Gitu. Autoimun, kalau mungkin teman-teman kalau ada yang tahu soal ini boleh ya kita langsung diskusi aja ya tema per tema ini, karena kayaknya saya akan banyak obrolannya di sini aja gitu, di maksud ini gitu dari buku Niken ini. Kalau ini ya teh, maaf Gitu. saya ini kan Tapi kalau di lihat sini apa teh sambil ini biar teh Ati ada gambaran. Jadi dari form yang masuk di pendaftaran ya, yang untuk bincang buku malam ini, itu ada beberapa motivasinya. Peserta itu adalah yang punya pengalaman yang sama penyakitnya gitu. Ada yang autoimun dan ada juga yang kanker gitu. Jadi mungkin ada insight untuk yang punya pengalaman seperti itu. Gitu teh. iya. Karena kebetulan
apa namanya, di buku ini juga dijelaskan pengalaman beberapa teman-teman yang kanker, dan juga Nikennya sendiri itu kan dia autoimun dan kanker. Ya, boleh teman-teman mungkin bisa langsung merasakan sendiri ya, gitu ya, bagaimana rasanya sih punya sakit autoimun atau nanti kanker seperti apa. Nah, oke, lanjut di autoimun. Autoimun ini kan sekarang makin banyak sekali, dan itu banyak banget di perempuan. Autoimun sendiri itu kan lebih kepada ketika si imun itu lebih berbalik menyerang ke tubuhnya sendiri, gitu ya. Jadi harusnya dia pertahanan tubuhnya itu berfungsi untuk menjaga tubuh, tapi karena dia berlebih atau karena dia buta, gitu ya, jadi dia lebih menyerang ke organ tubuh, gitu. Jadi si tubuh itulah yang akhirnya dilemahkan. Ada yang kena di ginjalnya, ada yang kena di kulitnya, gitu ya. Ada yang kena di di sendi, gitu. Nah, kebetulan saya sendiri, orang terdekat saya, almarhum itu dia pernah autoimun dan lupus, almarhumah itu terkena di sendi. Gitu. Jadi dia nggak bisa bangun karena sendinya terserang. Nah, dari situ juga, nah, kalau kebetulan Niken ini juga dilupus, gitu. Dia dilupus, kulitnya itu dia kebakar, melepuh, dia sampai kalau misalkan dia bangun ganti baju dia sampai sakit, gitu ya, karena sebegitu melepuhnya kulitnya, sampai pada di posisi dia sempat tidak bisa bangun dan hanya bisa menggunakan kursi roda, gitu. Jadi teman-teman yang ada yang sakit autoimun bisa menceritakan lebih banyak tentang autoimun ini di sini, malah bisa jadi lebih banyak pengetahuannya, gitu. Kalau ada yang mau nambahin boleh langsung ya, teman-teman. Nah, kalau yang selanjutnya adalah ada insulin dan resistensi insulin. Insulin itu apa? Insulin itu kan lebih kepada hormon ya, hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas. Jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat yang akan menjadi glukosa, maka kadar gula yang masuk ke dalam tubuh itu langsung si pankreas itu mengeluarkan zat yang namanya insulin untuk bisa mengcover si gula darah. Nah, itulah insulin, dia hormon yang bertugas untuk bisa menghalau si gula darah itu. Nah, lalu bagaimana dengan resistensi insulin? Setiap kita masuk makan yang mengandung glukosa, itu gula kan akan meningkat. Nah, disitulah insulin akan keluar. Ketika sel tubuh kita itu sudah gula darahnya itu udah kebanyakan, maka dia sudah tidak mau lagi nih menerima insulin. Insulin itu sudah tertolak, gitu. Insulin ini, jadi dia resisten. Tubuh kita itu udah resisten sama insulin, jadi nggak bisa dinetralisir lagi gula darahnya karena sudah over. Itulah terjadi resistensi insulin adalah ketika kita over gula darah. Kandungan gula dalam darah kita sudah berlebih. Insulin. Makanya perlu tambahan insulin. Misalkan untuk teman-teman yang diabetik mungkin ada ya beberapa yang harus disuntik insulin. Karena si pankreas itu seperti contoh, ketika sudah banyak dia mengeluarkan insulin tertolak, dia mengeluarkan insulin lagi tertolak, maka dia berhenti, seperti berhenti fungsi kerja pankreas ini. Makanya teman-teman diabetes perlu dimasukin insulin tambahan dari luar untuk bisa menetralisir si gula. Gitu. Nah, itu ya. Lalu inflamasi dan zat antiinflamasi ini saya gabungin aja. Nah, inflamasi ini ketika kita sudah resistensi insulin, maka yang terjadi adalah inflamasi atau peradangan itu sendiri. Peradangannya ada di mana? Di pencernaan, yaitu di berikutnya di gut itu ya, leaky gut dan brain axis. Ini agak dua sebenarnya. Inflamasi itu, peradangan itu terjadi ketika tadi ya, ketika kita sudah resistensi insulin, maka peradangan di tubuh kita itu terjadi. Pusatnya ada di mana? Di pencernaan. Itulah yang disebut dengan gut. Gut kita itu apa sih gut? Gut itu sebenarnya saluran cerna, mulai dari mulut sampai ke pembuangan, itu semua gut. Nah, apa yang kita masukin dari mulai kita enzim yang ada di mulut itu kan juga bagian dari pencernaan ya. Ketika kita makan, ketika kita mengunyah, maka enzim itu keluar yang akan membantu proses pencernaan.
Nah, maka gut ini dari mana? Dari mulai tenggorokan kita sampai ke bawah, sampai ke pembuangan. Itu semuanya gut. Jadi bukan hanya di usus aja. Pencernaan itu bukan cuma di usus, tapi dari atas sampai ke proses akhir. Lalu leaky gut itu apa? Kalau kita biasa mengenalnya itu mungkin kebocoran usus. Nah, jadi leaky gut ini usus yang akhirnya bocor, rusak, sehingga bakteri itu bisa masuk ke darah melalui usus dan ada twitternya saya di samping printer. Ya, itu ya, teman-teman. Kalau brain gut axis ini kita mungkin sering ngerasain ketika kita stres perut kita mules. Nah, jadi antara otak dengan pencernaan itu saling terhubung secara langsung, benar-benar langsung. Itulah yang dinamakan brain gut axis. Jadi pencernaan dan otak itu punya hubungan langsung. Siapa yang mengatur? Nah, ini dia, ada mikrobiome, dan mikrobiome inilah yang mengatur si pencernaan, yang juga bisa mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, bagaimana menentukan selera makan kita. Itulah dia si mikrobiome. Apa sih mikrobiome itu? Teman-teman, ini kalau saya jelasinnya terlalu maraton, di-cut aja ya. Karena ini sebenarnya agak menyambung kalau misalkan ini dijadikan satu cerita itu, jadi dia sambung menyambung gitu. Lanjut dulu Teh. Tadi sampai mana? Sampai mikrobiome. Mikrobiome, sebentar. Brain ini Mikrobiome stress itu tadi Umi. Brain gut axis ya Mbak Mon? Ya, brain gut axis Umi. Iya. Yang ketika mempengaruhi pencernaan. Ya, jadi contoh gini, ketika kita mengalami kecemasan, itu faktor terbesarnya adalah ada di pencernaan kita. Ternyata ada zat-zat yang ternyata kita kurang di situ, yang akhirnya mempengaruhi rasa cemas kita. Contoh, ketika kita, orang cemas itu kan panik ya, tidak bahagia gitu ya. Bisa jadi itu kekurangan serotonin. Kekurangan hormon serotonin itu bisa didapat dari mana? Dari vitamin, dari kita beraktivitas. Itulah kenapa ya tadi saya katakan bahwa usus kita, pencernaan kita itu menjadi otak kedua, bukan hanya otak berpikir yang ada di otak kepala kita ya, tapi usus ini dia punya sistemnya sendiri untuk berpikir gitu, brain axis gut ini. Jadi siapa yang mengatur usus kita? Siapa yang mengatur pencernaan kita? Nah, itulah mikrobiome yang ada di pencernaan kita. Jadi mikrobiome itu banyak banget. Mikrobiome itu dia kumpulan ada bakteri, ada jamur, ada apa itu namanya ya, alga. Nah, makhluk-makhluk kecil inilah yang disebut mikrobiome ini yang mengatur fungsi pencernaan kita itu, gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau agak belibet, sebentar, saya buka ininya dulu. Saya bacain aja ya. Jadi mikrobiome adalah kumpulan dari berbagai jenis organisme. Ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada archaea, ada algae, gitu ya. Nah, tapi ini tidak selalunya negatif. Karena apa? Semakin banyak mikrobiome yang kita miliki, maka imun kita akan semakin bagus sebenarnya. Si mikrobiome ini. Saya mengambil contoh, misalkan dalam Islam, ada budaya tahnik. Kita mentaknik anak bayi dengan kita mengunyah kurma, lalu memindahkannya ke mulutnya. Itu tuh perpindahan apa? Perpindahan bakteri. Jadi kita menularkan mikrobiome kita ke anak kita. Supaya apa? Supaya dia punya daya tahan. Nah, di situ, jadi mikrobiome ini juga bisa tertularkan ya. Bisa tertularkan.
biasanya mikrobiome itu ditularkan pertama kali adalah saat anak dilahirkan. Jadi pada saat proses lahir itulah anak terpapar bakteri dari ibunya, terpapar virus dari ibunya. Itu semua paparan pertama seorang manusia sampai si bayi itu punya mikrobiome adalah dari proses melahirkan. Lalu dilanjut dengan proses teknik tadi. Jadi semakin banyak mikrobiome dalam tubuh kita, itu imunitas kita akan semakin baik. Nah, kalau mikrobiomenya baik, maka imun baik, maka cara berpikir ibu kita tidak akan bisa baik. Maksudnya kita nggak jadi craving gitu. Ketika nggak jadi mikir yang makan yang manis-manis aja maunya gitu. Nah, itu perlu diwaspadai itu. Ketika kita mau makan, oh kayaknya mulut ini maunya makan yang manis-manis aja lah. Nah, itu harus diwaspadai. Itu bukan cuma sekadar nafsu, tapi ada organ-organ kecil yang di dalam perut itulah yang bekerja, yang menuntut untuk kita makan manis. Itu yang namanya kadida. Salah satu mikrobiome yang namanya kadida. Makanan dia adalah glukosa. Gitu. Jadi itulah yang menuntut kita maunya makan manis, makan manis, makan manis gitu. Si bakteri tadi yang namanya salah satu bakteri itu yang namanya kadida. Kalau mikrobiome dalam tubuh kita tidak beragam, maka kita akan didominasi oleh salah satu mikrobiome. Contoh, kalau yang mendominasinya adalah kadida, yang makanan dia adalah glukosa, maka kita akan terus-terusan maunya makan glukosa. Nah, makanya bagaimana caranya kita menyehatkan mikrobiome dalam pencernaan kita adalah dengan mengkonsumsi probiotik. Ini kaitannya dengan asupan ya. Jadi gitu. Sedangkan gula, kalau di lagu anak-anak tuh ada ya, kalau di Cocomelon itu saya pernah dengar, pokoknya kalau makan gula itu adalah makanan bakteri jahat, makanan sayur ini adalah makanan bakteri baik. Nah itu benar gitu. Itulah si mikrobiome itu gitu. Jadi mikrobiome itu tidak sepenuhnya jelek, tidak sepenuhnya bagus. Ya dia beragam aja, semakin beragam semakin bagus gitu. Nah, tadi ya, itulah kenapa mikrobiome ini mempengaruhi pola makan kita, mempengaruhi pola pikir kita. Gitu. Jadi kalau kita sedang merasakan kecemasan yang sangat luar biasa, coba dilihat makanannya juga gitu. Pilihlah makanan yang bisa meningkatkan mood yang lebih baik. Contoh vitamin D kayak gitu ya, konsumsi vitamin D gitu. Terus juga makanan-makanan yang bisa meningkatkan mood gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi kayak tadi anxiety. Nah, lalu yang selanjutnya ada mitokondria. Nah ini yang canggih sebenarnya. Apa sih itu mitokondria? Mitokondria dia adalah inti dari kita sebenarnya. Kalau kita manusia itu tubuh kita kan organ itu kan kumpulan dari sel membentuk satu organ. Di dalam sel itu, setiap sel itu ada bos besarnya. Nah, itulah mitokondria. Jadi dia sumber energi kita. Dialah mitokondria. Kalau mitokondrianya jelek, selnya jelek. Selnya jelek, organ tubuh kita jelek. Kesehatan juga akan menurun. Jadi sumber energi kita adalah si mitokondria. Dan tahu dari mana mitokondria ini kita punya? Kita punya mitokondria cuma dari ibu. Bapak nggak bisa menurunkan mitokondrianya pada saat proses pembuahan. Dia dapat dari ibu. Pada saat proses pembuahan, sel telur itulah, mitokondria ibulah itu yang terbawa oleh kita. Itu kenapa ibu punya insting sama anaknya. Karena mitokondria ibu ada di setiap anak. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya si mitokondria ini yang harus kita kasih makan nih ibaratnya gitu. Apa yang kita makan ini harusnya yang bisa menyehatkan mitokondria. Untuk supaya sel ini juga sehat, mitokondrianya sehat, selnya sehat. Selnya sehat, organ juga sehat. Organ-organ tubuh kita sehat, tubuh kita juga sehat. Gitu. Kenapa kita sakit? Karena sudah menurun fungsi organ.
Gitu. Ya, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya sendiri bacanya, wow, wow, makanya saya main blowing gitu baca buku ini tuh gitu. Oh, ternyata gitu ya. Oh, ternyata gitu ya, banyak wow gitu. Gitu, teman-teman. Sekarang lanjut ke makronutrisi dan mikronutrisi. Coba sebentar. Eh, apa namanya? Kalau kita selama ini kita hanya paham makan itu ada di makronutrisi, yang isinya adalah lemak, karbohidrat, dan protein. Tapi kita tidak terbiasa dengan yang namanya mikronutrisi. Ini di Indonesia ya, tapi kalau di Barat itu ternyata tidak. Di Barat itu mikronutrisi sangat-sangat diperhatikan, tapi di kita enggak. Budaya di kita termasuk juga budaya ya kan maksudnya. Sebentar. Nah, kebutuhan tubuh itu sebenarnya bukan cuma makronutrisi kayak yang tadi saya sampaikan. Kita bukan cuma butuh karbohidrat untuk bisa menjadi tenaga, bukan cuma butuh lemak dan juga butuh protein. Nah, ini sumber utama dalam tubuh. Si karbohidrat, si apa namanya makronutrisi tadi yang terdiri dari lemak, protein dan karbo. Itu kan yang kita pikirin di piring kita, lemak, ada proteinnya, proteinnya bisa ada lemaknya, terus juga karbohidrat. Tapi kita jarang memperhatikan yang namanya mikronutrisi. Padahal mikronutrisi itulah yang bikin kita sehat sebenarnya. Jadi kesehatan kita itu tergantung dari mikronutrisi. Dari apa aja itu teh mikronutrisi? Mikronutrisi itu terdiri dari vitamin, mineral, dan antioksidan. Seberapa aware kita dengan vitamin, kandungan mineral, dan antioksidan yang kita konsumsi dari makanan kita sehari-hari. Jujur, saya sendiri masih fokus hanya di ada karbohidrat, ada protein, sudah merasa cukup. Padahal kebutuhan kita akan mineral-mineral lain itu banyak. Kurang lebih ada 20 mineral yang wajib masuk dalam tubuh kita per hari. Tapi kita nggak aware ke situ. Saya sendiri masih proses ya. Jadi kalau makronutrisi sebagai bahan bakar kita untuk energi, maka mikronutrisi itulah yang bikin kita sehat. Wow. Oke. Ada lagi segitu ya, makro dan mikronutrisi. Lalu kalau tadi misalkan vitamin, apa aja misalkan vitaminnya yang memang sebenarnya harus kita konsumsi sih? Gitu. Nah, ada vitamin-vitamin yang sebenarnya itu mendasar yang harus kita konsumsi. Ada vitamin D3, ada glutathione, probiotik seperti tadi saya sampaikan, karena itu untuk kesejahteraan mikrobiome kita di pencernaan kita. Jadi mau mikrobiome sehat, maka probiotik, asupan probiotiknya juga harus banyak. Terus ada elektrolit itu listrik dalam tubuh kita, yang dia memberikan apa ya? Banyaklah manfaat, saya tidak sebutkan, aku tuh nggak bisa nyebutin detailnya manfaat dari elektrolit itu sendiri apa. Kayak potasium, magnesium, sodium, itu sebenarnya wajib loh kita minum setiap hari. Wajib loh masuk ke tubuh kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan makanan yang kita masak, apakah sudah cukup? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini kalau ahli gizi hitung-hitungannya akan banyak nih. Dari 1 kilo ayam itu proteinnya belum tentu 1 kilo gitu kan. Betul. Ya, gitu. Makanya di sini kita perlu asupan-asupan yang memang juga suplemen yang berupa vitamin itu juga harus kita konsumsi. Nah, saya sejak baca buku ini tuh saya jadi agak sudah mulai merutinkan minum vitamin B3K2, vitamin B12, magnesium, kayak gitu-gitu. Sudah mulai merutinkan suplemen-suplemen itu. Itu teman-teman. Oke. Lanjut ke nah, ada yang mau nambahin boleh loh, yang mau ini juga boleh kok. Mau beda ya misalkan gitu. Silakan. Ya, selesaiin dulu yang puasa teh, boleh. Habis ini kita coba sharing teman-teman ya.
Ya, ini sekarang ke diet karnivora. Oke, kalau tadi di atas ada yang namanya inflamasi dan diet anti-inflamasi. Ternyata ini juga yang bikin saya wow, oh gitu ya gitu. Dari makanan-makanan yang kita makan, yang walaupun sebenarnya itu sehat, sayuran, buah, serat kan, sehat kan, tapi ternyata di sebagian orang respon atau reaksinya itu akan berbeda. Jadi tidak semua sayur sehat untuk semua orang. Di saya sendiri ngerasain, kalau saya makan semangka 6 biji, maka alergi saya kambuh. Nah, mungkin sebagian orang ketika dia mau konsumsi apalah sayuran apa gitu ya, itu jadi inflamasi, jadi peradangan. Nah, sampai alergi kambuh itu berarti ada peradangan di tubuh kita. Sampai saya alergi kambuh berarti ada peradangan. Dari mana? Dari buah ternyata yang saya konsumsi. Gitu. Nah, jadi apalagi sekarang dengan teknologi pangan, rekayasa pangan ya, yang sekarang buah non biji, semuanya manis, sayuran yang tadinya kuntet-kuntet sekarang jadi bongsor-bongsor. Nah, itu tidak sedikit berdampak pada tubuh kita gitu. Nah, maka kalau menurut penjabarannya di buku ini, maka daging itulah yang paling sedikit inflamasinya. Daging itulah yang paling sedikit menimbulkan peradangan di tubuh kita. Daging apa? Daging merah. Semua daging sebenarnya. Daging kambing, daging sapi, daging ayam, ikan, dan seafood. Tapi ikan dan seafood ini juga perlu diwaspadai karena kandungan merkuri gitu ya kalau sekarang gitu ya. Nah, dan ini di beberapa orang juga akan apa namanya histamin. Kalau misalkan beberapa ikan itu kan histaminnya tinggi ya. Histamin itu apa ya? Ada yang bisa menjadi histamin itu alergen gitu loh, yang bisa menimbulkan alergi kayak seperti di ikan tongkol, udang, itu histaminnya tinggi. Kalau kita tidak bisa mengolah ikan tongkol, maka gatal kita makannya. Walaupun ikan itu segar misalkan gitu. Kalau misalkan untuk tongkol aja, saya pernah baca, mengolah tongkol itu harus segera dimakan setelah matang. Karena akan menimbulkan histaminnya tadi, kandungan histaminnya itu tinggi, termasuk udang. Jadi seafood dan ikan ini bisa, tapi harus juga dilihat gitu kondisi syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka yang paling sedikit dari menimbulkan inflamasi adalah daging ayam, daging kambing, daging sapi. Dan diutamakan yang grass feed. Grass feed itu artinya apa? Dia benar-benar memakan rumput, benar-benar yang liar gitu loh. Nah, itu jauh lebih sehat dibandingkan mungkin kayak sekarang kan peternakan-peternakan itu makannya kulit kedelai. Si peternakan ya, entah sapi, kalau teman-teman mungkin ada teman-teman yang berkecimpung dunia peternakan, kita ngasih makannya itu kayak dedek gitu kan, dedek ayam, dedek segala macam. Ada kalau ayam ada dedeknya. Atau sapi itu kita kasihnya adalah sisaan dari pabrik tahu biasanya. Nah, tahunya sendiri, si kedelainya sendiri kan udah GMO, misalkan. Nah, itu pengaruh lagi tuh nanti ke tubuh kita. Akan mempengaruhi si mikrobiome tadi. Maka yang terbaik adalah daging-daging merah yang sumber makanannya adalah grass fed tadi. Gitu ya teman-teman. Maka di sini Niken itu jadi dia menjalani yang namanya diet karnivora. Dia hanya memakan daging. Nah, agak beda dengan diet ketosis ya namanya. Nah, saya nggak begitu mendalami lah kalau ketosis itu. Keto banyak makan lemak ya Teh. Ya, diet karnivor ini hampir mirip dengan ketosis, tapi beda. Nah, silakan teman-teman cari tahu nanti ya. Siap. Iya. Saya tuh kalau di IG, saya ada ikutin yang Carnivore Mike. Carnivore Mike, akunnya Carnivore Mike. Dia bagaimana dia sembuh dari obesitas 100 kilo, dia atlet. Dia sembuh dari 100 kilo dengan cara makan karnivor. Dia tetap makan buah, tapi hanya sesekali aja. Dia tetap ada makan sayur, tapi sesekali aja. Tidak seperti kita yang harus ada sayur gini. Padahal
kebutuhannya tidak sebanyak itu. Jadi pola makan yang apa itu namanya. Nah, ini nyambung ke bawah, pola makan puasa. Baik itu intermittent fasting maupun water fasting. Nah, puasa ini juga karena dalam proses puasa, ketika kita puasa itu ada proses autofagi tadi. Di bab berapa kita dibahas autofagi? Nah, ini bahasannya adalah di sini, di puasa itu tadi. Jadi saya ceritakan weekend itu awal mulanya gini. Dia menjalani intermittent fasting. Awal mulanya dia kena autoimun. Tapi dia tidak tepat dalam menjalani intermittent fasting. Artinya dia intermittent fasting tapi dia tidak terlebih dahulu menyiapkan tubuhnya untuk bisa dipuasakan. Nah, dia puasa intermittent fasting, tapi dia tidak memperhatikan apakah livernya sudah bagus, apakah ototnya sudah cukup, masa ototnya cukup, maka itu yang membuat jadi malnutrisi. Ketika dia intermittent fasting, dia mengalami malnutrisi, maka autoimun itu datang. Gitu. Awal mulanya begitu. Jadi malnutrisi itu juga bisa menjadi salah satu penyebab sakit autoimun. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini intermittent fasting sendiri sebenarnya satu bab sendiri ya, kalau kita mau mempelajari tentang intermittent fasting. Tapi pastinya saya lebih kepada puasanya. Bahwa ketika kita puasa, sebenarnya ada proses autofagi. Autofagi itu, otomatis langsung pagi itu memakan. Di mana tubuh kita itu memakan sel-sel rusak. Itu autofagi. Jadi pada saat kita puasa, kita lapar. Disitulah sebenarnya sel-sel mati kita itu dimakan oleh tubuh kita sendiri. Itu namanya autofagi. Makanya mungkin sekarang sudah banyak ya penelitian-penelitian ilmiah yang menyampaikan begitu dahsyatnya puasa, manfaat puasa, baik itu puasa Daud, puasa Senin Kemis, ayam mudik, itu Masya Allah banget nih, Islam itu mengatur sehat, itu udah diatur semua lah sebenarnya gitu ya, dengan adanya puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan juga puasa ayam mudik, sebenarnya itu memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk meriset ulang itu. Tapi salahnya kita adalah ketika kita buka puasa ya kita barbar makannya, gitu, segala dimakan. Gitu. Nah itu salahnya kita. Jadi puasa kita tidak terasa manfaatnya. Nah di puasa yang dimaksudkan oleh Niken di sini adalah dia sampai sempat mengalami puasa air, water fasting ini, di mana dia hanya minum air selama awalnya 7 hari. Dia cuma minum air, nggak makan apa-apa, minum air dan suplemen. Kayak tadi, dia lebih memenuhi kebutuhan mikronutrisinya tetap terpenuhi dengan suplemen. Lalu bagaimana kebutuhan makronutrisinya? Yaitu tenaga, energi kayak tadi kan, kalau yang bersumber dari apa namanya karbohidrat tadi untuk tenaga. Ternyata lemak, ternyata sumber energi itu bukan satu-satunya bersumber dari glukosa. Jadi glukosa itu bukan satu-satunya sumber energi, tapi ada yang namanya, kok saya lupa, itu tuh bersumbernya dari lemak. Jadi ketika tubuh kita tidak mendapati glukosa, maka lemak itulah yang dibakar menjadi energi. Gitu. Nah, sumber lemak inilah yang harus kita konsumsi, sumber lemak yang baik, gitu. Seperti contohnya misalkan ada, kalau di Niken itu ada MCT oil, itu wajib diminum. MCT oil itu sumbernya dari virgin coconut oil, tapi dengan teknik tertentu sehingga dia kandungannya berapa lah, agak berbeda dengan VCO yang lain gitu. Jadi karena prosesnya berbeda, maka manfaatnya juga berbeda. Si MCT ada virgin extra virgin oil. Mungkin teman-teman yang mulai rajin mengkonsumsi minyak zaitun, nah itu adalah sumber lemak yang baik. Minyak kelapa, nah itu juga sumber lemak yang baik. Jadi minyak sawitnya diganti dengan minyak kelapa. Margarinnya juga diganti dengan butter. Butter itu atau mentega itu kan sumbernya langsung ya, lemak hewani gitu. Kalau margarin itu kan sawit sebenarnya. Jadi beda antara mentega dengan margarin. Nah, di konsep
pola makannya weekend itu, jadi dia masih bisa pakai butter, tidak margarin, lalu minyak kelapa, di diet inflamasinya ya, mama di resep-resepnya itu. Lalu dia lemaknya itu mengkonsumsi MCT oil, lemak yang baik, seperti itu teman-teman. Teh, Nah, minta maaf waktunya 5 menit lagi. ya, Masya Seru Allah. banget. Seru banget. Tapi pengen dapat pengalaman juga dari teman-teman ya, mungkin ya, yang bisa mungkin ada di buku itu yang apa namanya, skip juga Teteh sampaikan, tapi teman-teman pengen tahu ada nggak sih? Ya memang apa namanya? Sharing kita ini, bincang ini buat memantik aja ya Teh, teman-teman enaknya baca bukunya lagi dan tadinya sih kayak yang aduh bahasanya kedokteran banget ya, tapi lihat Teh Ati seantusias itu juga dan banyak banget catatan saya kayak yang iya vitamin, diingetin lagi vitamin gitu ya belum check out. Kemudian VCO lagi diingetin lagi kayak gitu. Teman-teman masih ada waktu silahkan ada yang mau berbagi di sini, ada yang punya pengalaman gitu ya untuk memperkaya gitu apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Teh Ati berdasarkan buku yang sudah dibaca oleh Teh Ati gitu. Silakan dari Bu Desri atau Karia atau Mbak Ayu atau Mbak Ros, Mbak Leli, Mbak Mon, silakan ada yang mau sharing atau yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Ada? Ada yang mau berbagi atau mau ditanyakan? Karena kalau saya lihat slide-nya nanti bisa dibagikan di grup ya ya Teh Hati ya. Jadi habis ini insight dari Teh Hati ketika membaca buku itu saya rasa teman-teman juga akan punya insight yang mungkin berbeda gitu ya. Dari POV-nya Teh Hati dan itu sah saja ketika kita membaca buku itu untuk memperkaya yang lain. Karya ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sharing mungkin waktunya udah limited ya, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Izin ya teman-teman kita perpanjang waktunya ya. Ini bincang pertama dan sangat menarik banget topiknya ya. Teh Hati boleh izin perpanjang waktunya ya? Izin Teh Ati, kebetulan saya penyintas kanker nih. Masya Allah. Dan apa ya, untuk pertama kali tahu itu tuh sampai hari ini mungkin saya tahunya karena gen, karena mungkin ada sakit yang dipendam sehingga jadi lari ke fisik. Dan kalau untuk masalah makan, saya kira mungkin saya sendiri picky, picky eater gitu, Teh. Jadi kalau ditanya awal mulanya gimana tuh pasti saya kurang tahu ya untuk munculnya suatu penyakit kayak gitu. Cuman apakah benar adanya pikiran dan lain sebagainya selain di luar makanan itu juga mempengaruhi kondisi kita? Karena yang kalau saya makan apa aja sih sebenarnya nggak boleh dipantang, walaupun memang ada pantangan gitu. Tapi menurut saya itu bukan yang utama banget karena saya pun juga nggak tahu kalau alergi itu saya karena makan apa. Saya bukan orang yang ngerasa sakit saya dari makan apa, salah apa, salah makan apa, salah makan apa. Nah itu kurang teliti aja gitu. Jadi mungkin mungkin dari hal yang lain, mungkin dari pikiran kah, mungkin dari apa gitu Teh. Makasih. Iya, Silakan Teh Hati. tanggapi ya. Kalau ini ada bukan ini ya, sebenarnya ini di highlight gitu di buku ini, kayak di buku ini. Ini Dr. Amy Myers. Ken ini mengambil dari bukunya Dr. Amy Myers ini, yang dia mempelajari itu, gitu ya, bahwa leaky gut adalah gerbang menuju kanker. Jadi kayak tadi ya leaky gut gitu. Jadi maksudnya ketika kita kena kanker ya memang faktornya kan banyak. Kayak tadi ada misalkan pola makan, pola tidur, pola pikir, pola apa itu namanya kita beraktivitas itu olahraga gitu. Itu kan juga pengaruh. Tidak ada satu simptom yang tunggal. Itu pasti holistik seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwa di tubuh kita itu kan kayak tadi saya bilang mikrobiome tubuh itu yang menguasai tubuh kita adalah si mikrobiome
mikrobiome itu. Gitu. Nah, ketika si mikrobiome ini error, bisa jadi error semua tubuh kita. Jadi balik lagi, pencernaan kita itu diperbaiki dulu, gitu ya. Kalau tadi saya Mbak Nikmatul Khairiah gitu ya, semoga Allah mudahkan perjalanan proses sehatnya, insya Allah gitu ya, apapun itu kankernya apa, apapun kankernya lah gitu, sudah bagian dari perjalanan kita gitu ya. Tapi semoga kita bisa menjalaninya itu dengan lebih lebih tepat gitu ya harapannya gitu kan, insya Allah. Geniken aja bisa loh sampai dapat remisi, karena orang kanker itu tidak ada yang sembuh total. Jadi dia remisi aja gitu, dia remisi dalam artian oh ya sel kankernya sudah tertidur, sudah lemah gitu, jadi nggak memperparah. Nah, kalau kita balik lagi ke pembahasan kita ke leaky gut, maka inilah yang harus mungkin Mbak Nikmah itu bisa mulai mencari tahu leaky gut itu apa, bagaimana saya memperbaiki leaky gut ini gitu ya, untuk kasus saya gitu. Atau kalau nanti Mbak Nikmah misalkan perlu pendampingan, Niken itu punya ada kayak Care gitu loh, coba di Telegram itu ada, dia buka konsultasi umum dan itu memang banyak lah beragam keluhan, beragam sakit dan ditangani gitu ya oleh para KC-nya itu. Itu sih Mbak, kalau aku dalam konteks Niken ini, maka yang diperbaiki adalah leaky gut-nya itu. Ya, terima kasih Teh. Ya Allah, leaky gut, Ya, mikrobiome ya. Hari ini dapat banyak banget kosakata yang kita akhirnya jadi akan mencari tahu ya, teman-teman ya. Insya Allah. Bu Desri ada punya pengalaman atau gimana? Ada. Bukan, saya malah belum punya pengalaman sama sekali, cuman kebetulan kakak saya penyintas autoimun dan itu ya cukup bikin kita sedih ya dengan gejala-gejala dan apa-apa yang dia derita gitu, sampai kita ya apa namanya mengikuti banyak kejutan-kejutan dari setiap keluhan-keluhannya dia, setiap apa yang muncul dari tubuhnya dia, sampai ya susah untuk diungkapkan deh. Jadi saya juga sekedar jadi ingin tahu bagaimana itu penyebabnya apa dan bagaimana cara yang alami, soalnya dengan minum obat yang rutin pun dia udah banyak sekali. Kasihan, jadi kalau nggak minum obat itu rasanya dia seperti hancur banget gitu. Dari tulangnya, dari tubuhnya sampai nggak bisa. Tapi kalau minum obat pun dia juga sakit karena obat itu obat-obat keras semuanya. Jadi serba salah memang. Jadi apakah ada cara lain seperti yang Ibu Kurnia Yati tadi bilang, mungkin ada apa yang lebih alami ya dari tubuh kita sendiri. Dari secara fungsional ya, katanya fungsional untuk jadi saya lagi masih cari tahu aja dulu. Kalau pengalaman sih dari kakak aja ini. Ya mungkin Ya. sekian gitu aja. Terima kasih sharingnya Bu Makasih atas Desri. ilmunya. Iya. Ya, boleh Teh Ati menanggapi? Aku bacain aja ya, biar oke. Ini ada 3 penyebab utama yang menyebabkan kita terkena autoimun. Yang pertama faktor genetik, yang kedua adalah faktor leaky gut tadi. Leaky gut, seperti saya bilang, gut itu adalah sistem pencernaan dari sini sampai bawah. Itu semuanya gut. Nah, ini terjadi kebocoran. Nah, akibatnya bakteri, toksin, dan partikel makanan yang tidak tercerna dengan baik bisa merembes dan masuk ke dalam aliran darah karena tadi ususnya bocor, si leaky gut tadi. Yang ketiga adalah faktor environmental trigger. Ini faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan memicu perkembangan atau flare up, memburuk secara tiba-tiba. Jadi dari lingkungan, misalkan, ya paham lah ya, timbal yang kita hirup, polusi udara yang kita hirup di sekitar kita itu sudah juga sedemikian parah. Gitu. Jadi itu 3 faktor yang menyebabkan si autoimun tadi. Gitu. Ini ada nih kalau misalkan mau baca bukunya itu udah autoimmune solution.
bagaimana ciri-cirinya juga ada di sini disebutin ini. Ciri-ciri autoimun itu yang pertama gatal-gatal, nyeri sendi, sulit fokus atau mudah lupa, terus masalah pencernaan. Rata-rata ada masalah pencernaannya. Nah, lalu gimana kalau tadi misalkan Bu Desri nanya gimana sih buat menanganinya yang bisa lebih alami gitu ya. Di sini juga disebutin nih, kalau kita demam berdarah itu kan disebutin ada 3M tuh, menguras, menutup, dan apalagi satu lagi, mengubur untuk bisa menghindari demam berdarah. Nah, kalau di sini ada 4S, singkirkan yang buruk, sediakan yang baik, sebarkan bakteri sehat, dan sembuhkan GAT. Lagi-lagi GAT yang harus disembuhkan, dan mikrobiome. Dengan apa? Dengan mensebarkan bakteri baik. Kita kasih makanan bakteri baik buat mikrobiome kita tadi. Kalau singkirkan yang buruk itu, singkirkan makanan yang memicu inflamasi. Singkirkan makanan yang memicu peradangan. Seperti apa? Gluten. Gluten ada di mana? Di gandum, di biji. Hatta grain itu biji gandum, whole grain itu sendiri, itu tetap mengandung gluten. Jadi jangan dibilang ketika kita berhenti makan nasi, kita mengganti dengan yang namanya whole grain, itu sudah bebas gluten. Tidak. Mungkin mengurangi prosesnya, kalau tepung, kalau terigu, itu kan sudah terproses gandumnya. Ada proses pemutihan lah, ada proses pakai anti kimia lah, itu bisa lebih buruk. Tapi kalau misalkan whole grain itu lebih sedikit pengolahannya, bisa lebih sehat dari tepung terigu, tapi tidak bebas gluten. Baik, makin malam makin seru. Tapi mohon maaf teman-teman, kita dibatasin oleh waktu. Bu Desri dan teman-teman yang lain tadi yang agak telat masuk ke Zoom-nya, nanti bisa dibuka di YouTube ya. Jika sudah selesai nanti akan kami share link-nya. Kemudian di ruang baca ibu juga memungkinkan untuk teman-teman sharing bukunya untuk pinjam ya, misalnya pinjam buku atau kemudian minta link belinya gitu, itu boleh kita aktifkan di WA group gitu ya, untuk kita bisa tertarik, jujur tertarik ya. Dan kemudian kalau tadi kayak case-nya case-nya Karya, jadi kita termotivasi untuk buka jurnal-jurnal itu ya Kak, apa ya, itu tentang leaky gut dan lain-lain gitu tuh. Dan satu hal ya yang saya ambil dari sini adalah meskipun kita nggak punya background tertentu untuk disiplin ilmu tertentu ya Teh, dengan membaca buku akhirnya kita banyak banget dapat pengetahuan yang mungkin malah bisa melebihi pengetahuan orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Terbukti dari Niken ini yang kemudian bisa berbagi dari pengalaman hidupnya dengan optimalisasinya beliau mempelajari banyak buku dan kemudian eksperimen-eksperimen dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan pengalaman penyembuhan beliau itu bisa memotivasi teman-teman yang punya case yang sama buat penyintas dan teman-teman atau kerabat penyintas dari autoimun ataupun kanker ini. Kita akan rasa tidak puasnya kita boleh kita lanjutkan ya di WA group teman-teman. Mohon maaf kita ada kelebihan waktu hari ini sekitar 15 sampai 20 menit, tapi jujur masih belum cukup ya Teh Ati. Terima kasih banyak sudah bersedia sharing tentang buku ini, luar biasa menarik dan membuka banyak banget wawasan, dan sebenarnya dari kita semua ingin bertanya gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa kita baca dari bukunya dan kita bisa mengambil dari insight yang lain. Itu aja. Teh Ati, terima kasih. Jazakillah khairan. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari ruang baca Ibu. Silakan Mbak Leli. Masya Allah. Terima kasih Mbak Leli, Mbak Riri, Mbak Moni. Terima kasih ya Teh. Jangan kapok sharing di RBI dan terus memberikan inspirasi juga, saling memberikan inspirasi kita di antar anggota. Terima kasih kepada Teh Ati. Kemudian acara selanjutnya adalah foto bersama.
Silakan akan dipandu oleh Mbak Leli. Teman-teman yang lain jika memungkinkan untuk on cam, dipersilakan. Baik. Satu, satu, dua, tiga. Berapa kali nih? Satu lagi. Bentar, satu lagi. Saya share dulu. Boleh? Bentar. Satu, dua, tiga. Baik. Terima Ya, kasih terima Mbak Leli. kasih. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bincang buku kita hari ini dengan Niken, saya bukan dokter, sudah dipaparkan oleh Teh Ati sebagai pemantik buku ini dan insya Allah kita tertarik sekali ya untuk membaca bukunya. Sampai jumpa lagi teman-teman di Bincang Buku episode berikutnya. Semoga saling memberikan inspirasi ya semuanya. Saya mewakili tim dan keluarga dari Ruang Baca Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan program hari ini. Terima kasih kepada semuanya, narasumber, peserta, dan yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Teh Ati, Umi Terima Riri. kasih banyak Teh Ati, Umi, izin leh. Iya. Oke.